Pada episode sebelumnya, Hana yang hampir mau jadian sama Narita berhasil digagalkan oleh rencana busuknya Mizuki untuk membuat Hana dan Narita salah paham. Episode 3, Ayumu menyuruh Narita untuk tenang dan menghampirinya, dan Narita pun menurutinya. Narita langsung dorong Ayumu karena cemburu melihatnya dekat dengan Hana. Ayumu tidak terima dan mengatakan dia ketemu Hana cuma mau kasih barang Hana yang ketinggalan. Akhirnya Narita bilang ke Hana kenapa dia nggak jelasin biar nggak salah paham. Tapi Hana yang sedang menahan air mata sekaligus marah karena cemburu melihat Narita yang berciuman dengan Mizuki, akhirnya marah balik dengan mengatakan harusnya Narita yang jelasin semuanya. Karena keduanya terus-menerus debat dan marah, akhirnya Ayumu menenangkan mereka berdua. Hana bilang Narita kan tahu kalau dia trauma dulu pernah diselingkuhin pacarnya. Tapi Narita tidak paham maksud Hana dan akhirnya Hana bilang Narita jahat sambil menangis. Narita pun akhirnya pamit ingin menenangkan diri dulu. Mizuki melihat Narita yang benar-benar kesal dan menghampirinya sekaligus mengomporinya lagi. Mizuki berlagak ngerti perasaan Narita yang gebetannya diembat sama sahabatnya sendiri. Karena Narita diam saja, akhirnya Mizuki menawarinya pergi minum-minum dan karaokean. Narita pun setuju dan Mizuki terlihat sangat senang. Di tempat karaoke, Narita terus-menerus diam dan akhirnya Mizuki bilang pasti sulit kalau pulang ke rumah karena bakal ketemu Ayumu. Jadi Mizuki bakal temenin Narita sampai pagi. Narita pun terpikirkan kata-kata Hana yang bilang Mizuki pahlawan. Narita bilang, dengan sifat Mizuki yang seperti itu, pasti banyak orang yang pernah diselamatkannya. Mizuki yang merasa dipuji pun memandangi wajah Narita yang sedang tersenyum, lalu menciumnya. Narita mendorong Mizuki dan bilang Mizuki mabuk. Tapi Mizuki malah menyergap Narita lagi. Lalu Narita pun akhirnya memukul kepala Mizuki dan bangkit menghindarinya. Di perjalanan pulang, Narita izin pamit pada Mizuki, tapi Mizuki nggak mau. Akhirnya Narita pun bilang dia akan antar Mizuki ke rumah kalau begitu. Si Mizuki malah mikir si Narita mau mantap-mantapnya di rumah dan akhirnya menawarinya ke hotel. Mizuki mikir kalau semua cowok palingan maunya begituan doang. Sampai di hotel, Narita menasihati Mizuki. Narita bilang harusnya ciuman yang tadi Mizuki kasih harus ke orang yang benar-benar Mizuki suka. Mizuki menyela dan bilang kalau dirinya suka Narita. Tapi Narita bilang kalau Mizuki dan dirinya belum seakrab itu. Dalam hati, Mizuki bergumam bahwa ini pertama kalinya dalam hidupnya menemukan laki-laki yang sopan dan tidak menganggapnya murahan. Akhirnya Mizuki mendekat dan bilang, kalau Narita nyerah pada Hana, apa dirinya bisa jadi pengganti Hana? Di kantor, Hana terus-terus mengingat adegan Mizuki dan Narita yang berciuman, dan semenjak hari itu pula, mereka nggak ada kabar. Di rumah, Mizuki terpikirkan jawaban Narita atas pengakuannya, dan ternyata Narita menolaknya, dan bilang kalau ia tidak menganggap orang sebagai pengganti. Akhirnya Mizuki ke rumah Ayumu Narita dan langsung diberikan pertanyaan menohok oleh Ayumu. Ayumu bertanya apakah rencana Mizuki berhasil membuat Hana dan Narita salah paham. Mizuki mengelak, tapi Ayumu berhasil memojokkannya dengan mengatakan kalau ia lihat tas Mizuki di sana. Ayumu bilang alasan Hana marah karena melihat Narita dengan Mizuki, dan alasan Narita marah karena melihat Ayumu dengan Hana, dan satu-satunya orang yang paling diuntungkan adalah Mizuki. Ayumu juga bilang boleh aja kerjasama, tapi Ayumu gak mau cuma dimanfaatkan. Mizuki bilang percuma kalau Ayumu doang yang tahu mah gak bakal ngaruh apapun. Lalu Ayumu bertanya boleh gak kalau ia bilang ke Hana. Lalu Mizuki membolehkannya karena Hana yang polos, pasti akan lebih mempercayainya. Ternyata sedari tadi Hana menguping dan akhirnya menghampiri Mizuki. Hana bertanya kenapa Mizuki melakukan itu semua, padahal dia sangat percaya pada Mizuki, bahkan tidak percaya pada Ayumu sebelum ia mendengar semuanya tadi. Hana bilang Mizuki jahat dan dia tidak memikirkan perasaan yang mungkin tersakiti. Mizuki tidak terima dan berteriak pada Hana bahwa Hana juga sama aja gak ngertiin perasaannya. Sambil menangis, Mizuki juga bilang, Hana ke orang lain selalu mendem perasaannya, tapi kalau ke Mizuki, Hana bisa belak-belakan dan seenaknya, karena Hana mikir pasti Mizuki akan memaafkannya. Saat hendak pulang, Hana mengkhawatirkan Mizuki, karena baru pertama kali lihat Mizuki nangis seperti itu, dan gak tahu kalau ia sangat tersakiti. Ayumu minta maaf karena gak ngira Mizuki bakal nangis, karena rencana sebelumnya ia jahat sekali. Mizuki curhat kalau sendirian tanpa dicintai siapapun rasanya sepi. Ayumu akhirnya menghibur Mizuki dengan menceritakan kesedihan yang dialaminya, yang dimana ayah Ayumu yang sekarang itu bukan ayah kandungnya, dan semuanya berubah ketika adik laki-lakinya lahir, karena Ayumu merasa ia bukan bagian dari keluarga itu. Semua terhubung oleh darah kecuali dirinya. Bahkan semua hal dalam keluarga berpusat pada adiknya saja.
Akhirnya Ayumu tidak tahan dan kabur ke sini. Selama hidup sendirian, Narita lah orang yang cari-cari keberadaan Ayumu dan memarahinya karena meninggalkannya. Jadi bagi Ayumu, Narita adalah orang yang menyelamatkannya. Narita yang hampir sampai ke rumah dicegah oleh Mizuki dan akan menjelaskan semuanya nanti, dan nyuruh Narita untuk segera ngejar Hana karena ia pulang sendirian malam-malam. Mizuki yang hampir sedih akhirnya ditanya oleh Ayumu, apakah ia bisa jadi pengganti Narita. Tapi Mizuki menjawab dengan kata-kata yang sama dengan Narita, bahwa ia tidak menganggap orang sebagai pengganti. Di jalan, Hana mendengarkan musisi jalanan yang bernyanyi indah, lalu menangis karena mengingat kejadian ia dan Mizuki yang bertengkar. Musisi tersebut akhirnya menghampiri Hana dan memberikan sapu tangan. Narita pun akhirnya tiba dan mereka pun berbaikan. Hana izin ke musisi tersebut akan mencuci sapu tangannya dulu. Lalu Narita pun melirik papan nama musisi tersebut dan memandanginya. Di rumah, Ayumu memandangi Mizuki karena ia juga bingung baru pertama kalinya ia cerita tentang keluarganya ke orang lain. Lalu berpikir apakah ia menyukai Mizuki. Lalu segera mengelak pemikiran tersebut dan memalingkan wajahnya.